Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kemudian tidak lupa khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian. Kemudian yang pertama kepada diri khatib pribadi, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjalankan perintah-perintah Allah berdasarkan ilmu yang benar agar kita masuk surga. Dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah juga berdasarkan ilmu yang benar agar kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Keridhaan Allah adalah cita-cita dan harapan tertinggi bagi seorang muslim. Bahkan keridhaan Allah adalah tujuan dari kehidupan manusia. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 72, wa ridwanum minallah, keridhaan Allah, akbaru dzalik huwal fawzul azim. Wa ridwanum minallahi akbar, keridhaan Allah adalah lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim, itu adalah keberuntungan yang besar. Keberhasilan yang luar biasa adalah seseorang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih besar daripada orang itu bisa dapat keridhaan Allah. Kenapa? Karena keridhaan Allah merupakan karunia besar bagi orang Islam yang memang dia sadar akan keislamannya. Kalau seorang muslim benar-benar memahami bagaimana pentingnya ridha Allah, pasti hatinya akan bergetar. Pasti dia akan berusaha sekuat tenaga biar dapat ridha Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hadis Bukhari, innallaha yaqulu li ahlil jannah, sesungguhnya Allah berkata kepada penghuni sorga, yang mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai penghuni sorga. Fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daik. Kemudian para penghuni sorga mereka mengatakan, kami penuhi panggilanmu ya Allah, seluruh kebaikan ada di tanganmu ya Allah, wal khairu fi yadaik, seluruh kebaikan berada di tanganmu ya Allah. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, hal raditum, apakah kalian redha?
Fayaqulun, penghuni sorga mengatakan, wa malana la narda ya Rabbi, kenapa kita enggak redha wahai Rabb kami? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, sementara engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain. Kami sangat redha ya Allah. Fayaqul ala u'tikum afdal min dhalik, kemudian Allah berfirman, maukah aku berikan kepada kalian yang lebih afdal dari itu? Fayaqulu ya Rabbi wa ayyu syai'in afdal min dhalik, para penghuni surga mengatakan, emang yang lebih afdal apalagi ya Allah? Fayaqulu uhillu alaikum ridwani, aku berikan kepada kalian keredoanku, fala askhatu alaikum ba'dahu abadan, aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Reda Allah lebih afdal kemana-mana daripada yang lain. Oleh karenanya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cara hidup para nabi semuanya bersegera nyari redha Allah. Seperti misalnya Nabi Musa alaihi salam, Allah ceritakan dalam Quran surat Toha ayat 85, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, aku bersegera kepadamu agar engkau ridho kepadaku. Bersegera nyari redha Allah. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah sebutkan dalam Quran surat An-Naml ayat 19. Allah katakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Nabi Sulaiman mengatakan, ya Rabbku, berikan ilham kepadaku agar aku mudah bersyukur terhadap nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, terhadap nikmat yang telah engkau berikan kepada orang tuaku, wa an a'mala salihan, berikan aku kemudahan dalam beramal saleh, litarda, agar engkau redha. Bersegera nyari redha Allah. Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin, jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang saleh. Nabi Sulaiman segera nyari redha Allah. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi kesedihannya saat anaknya meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan penuh adab kepada Allah, tadma'ul ain, air mata menetes, wa yahzanul qalb, hati sedih, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, dan kami tidak akan berkata-kata kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Rabb kami. Wallahi ya Ibrahim inna bika lamahzunun, demi Allah wahai Ibrahim anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau meninggal kami ini betul-betul sedih. Tapi Nabi tidak berkata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dan cita-cita tertinggi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mendapat redha Allah. Dan kehidupan beliau senantiasa seperti itu. Beliau banyak minta redha Allah. Seperti Nabi mengatakan, Nabi berdoa, as'aluka minal amali ma tarda, aku memohon kepadamu amalan yang engkau ridhoi. Wa ardina warda anna, ridhoilah kami, ridhoi apa yang datang dari kami ya Allah. Yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hendaknya hidup kita harusnya seperti itu. Dalam hidup kita yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sama kehidupan seseorang yang dia dalam hidupnya nyari ridha Allah dibandingkan dengan mereka yang meniti jalan-jalan kemurkaan Allah. Ini tidak sama. Orang yang dalam hidupnya yang dicari adalah ridha Allah, dia akan taat dengan perintah-perintah Allah, dia akan menjauhi larangan-larangan Allah, dia akan menempuh jalan-jalan orang-orang sebelum mereka, orang-orang terbaik yang memang sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sadar betul gerak-geriknya, sebagaimana orang-orang yang yakin kalau Rabb Allah Subhanahu wa taala pastinya melihat mereka. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 162, afa manittaba'a ridwanallah kaman ba'a bi sakhatin minallah, apakah sama
antara orang yang nyari ridha Allah dibandingkan dengan orang yang dia meniti jalan-jalan kemurkaan Allah, pastinya berbeda. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita mendapatkan ridha Allah? Di antaranya kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita bisa dapat ridha Allah dengan ikhlas dalam beramal. Dalam beramal yang kita harapkan hanyalah pahala dari Allah, seperti Allah berfirman, "Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza." Dalam Quran surat Al-Lail ayat 19 sampai 21. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, illa batigha wajhi rabbihil a'la, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari ridha Allah. Wala saufa yarda, dan Allah akan balik ridha kepada dia. Tatkala ikhlas, maka ini akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak ikhlas, Allah tidaklah ridha kepada mereka, seperti orang-orang munafik. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 96 Allah berfirman, "Fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin." Allah itu tidak ridha terhadap orang-orang yang fasik. Allah ridha dengan orang-orang yang ikhlas, dia beramal mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan ridha Allah, kita bisa mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ini Allah isyaratkan di dalam Quran surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Engkau enggak bakal ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Yuwaduna man haddallaha wa rasulahu, cinta kepada musuh Allah dan Rasulnya. Enggak bakal ada orang cinta, orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi demen sama orang kafir, itu enggak ada. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun mereka orang kafir itu adalah bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Kenapa seperti itu? Karena ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka dalam hatinya Allah kasih keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min, dalam hatinya Allah kasih kekuatan. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah masukkan mereka ke dalam sorga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radwan, mereka redha kepada Allah, Allah redha kepada mereka. Kenapa? Karena iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, mereka enggak cinta dengan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Ulaika hizbullah, mereka adalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, golongan Allah itu pasti beruntung. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa dapat ridha Allah dengan kita bersyukur. Karena Allah kabarkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 7, wa in tashkuru, kalau kalian bersyukur, yardahu lakum, Allah ridha kepada kalian. Dan mestinya seperti itu, yang kita cari adalah ridha Allah. Kemudian juga kita bisa mendapatkan ridha Allah dengan ruku' dan sujud, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, sangat tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka saling kasih sayang sesamanya. Tarahum ruk'an sujjadan, engkau lihat mereka sujud. Yabtaguna fadla minallahi wa ridwana, demi mendapatkan ridha Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, kelihatan di wajahnya bekas sujud. Ini nanti pada hari kiamat. Kemudian juga kita bisa dapat ridha Allah dengan kita meninggalkan hawa nafsu kita, syahwat kita. Karena beruntung orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan dia persiapan untuk matinya. Sebagaimana orang yang berpuasa, Allah berikan reward kepada mereka karena mereka meninggalkan hawa nafsunya untuk Allah. Mereka tidak makan, tidak minum, semuanya dilakukan karena Allah. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Dan juga kita bisa mendapatkan ridha Allah dengan kita banyak-banyak berzikir. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Taha ayat 130. Allah mengatakan, fasbir ala ma yaqulun, sabarlah kalian terhadap apa yang mereka katakan. Wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan berzikirlah kalian sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam, pagi petang.
wa min ana'il lail, dan di malam hari, fasabbih, bertasbihlah, berzikirlah, wa atrafan nahar, di ujung siang, la'allaka tarda, agar engkau redha, karena Allah akan memberikan keridhaannya, kita pun redha kepadanya. Dan yang terakhir, kita bisa mendapatkan redha Allah dengan amalan-amalan yang baik, dengan kalimat-kalimat yang baik. Allah katakan, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallam bil kalimah, dia bisa ngomong sesuatu, min ridwanillah, yang mana omongan itu bisa menghadirkan redoknya Allah, la yulqilaha balan, enggak terasa dia akan mendapatkan redha Allah, yarfa'ahullahu biha darajat, dengan itu Allah akan angkat derajatnya dengan amalan-amalan baiknya, kalimat-kalimat baiknya, dan mereka yang mendapatkan ridha Allah akan mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat, sebagaimana dalam Quran surat Thaha ayat 109 Allah berfirman, yauma idzin, pada hari tersebut, la tanfa'us syafa'atu illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qaula, pada hari tersebut, pada hari kiamat, tidaklah bermanfaat syafaat kecuali bagi mereka yang dapat izin dari Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Banyak orang yang salah sangka. Mereka mengira kekayaan dan kemiskinan itu pertanda Allah redha atau tidak. Ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta, memberikan kekayaan. Orang beriman dikasih, orang kafir dikasih. Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 20, kullan numidda haula wa haula. Semuanya kita kasih. Mereka iya, mereka juga iya. Min ata'i rabbik, pemberian Rabbmu semuanya dikasih. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Dan pemberian dari Allah itu enggak bisa dihalang-halangi. Dan sempitnya rezeki seseorang bukan pertanda Allah murka sama dia, bukan pertanda dia nggak dapat redha Allah karena rezekinya sempit. Kemudian juga sebaliknya, kayanya seseorang itu bukan pertanda Allah redha sama dia. Kita lihat Qarun, punya harta banyaknya kayak apa, dan Allah tidak redha sama dia. Jadi Allah benamkan dia di bumi. Makanya ini yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Fa ammal insan, orang itu, idza mabtalahu rabbuhu, kalau Allah uji dia, fa akramahu wa na'amahu, sama Allah dimuliakan, sama Allah dikasih nikmat, sama Allah dikasih kekayaan. Fa yaqulu rabbi akraman, dia bilang, wah Allah redha nih sama saya. Wa amma idza mabtalahu, kemudian kalau Allah uji dia, faqadara alaihi rizqahu, kemudian dikurangi rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, Allah enggak redha sama saya. Ini perkataannya orang kafir. Itu satu. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, kesalahan yang lain. Sebagian orang cinta dengan popularitas. Dia senang kalau apa yang dia perbuat itu dilihat sama orang lain. Dia senang nyari redha manusia. Ini lebih bahaya. Yang dicari bukan redha Allah tapi redhonya orang. Bahkan dia bermudah-mudah memaklumi orang lain dalam kesesatan dan kefasikan yang mereka perbuat. Bahkan dia nimbrung di situ. Ini tidak benar. Nasihat buat orang yang seperti ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi SAW mengatakan, manil tamasa ridallah, barang siapa yang nyari redha Allah bisa khatim minan nas, sementara orang-orang pada nggak redha sama dia.
dia sholat yang benar, orang nggak terima. Sholat tuh ntar aja sini, gabung dulu. Tapi dia nyari ridha Allah, biar dikata orang kagak ridha. Radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Allah bakal tetap ridha sama dia, dan Allah bakal bikin orang-orang pada ridha sama dia. Yang penting yang dicari adalah ridhonya Allah. Kita lihat sebagian orang yang dituduh macam-macam, katanya alirannya beda, pahamnya beda, agamanya beda. Tapi kalau lagi seiring berjalannya waktu, ternyata Allah jadikan warga sekitar cinta sama dia. Oh, si fulan mah sholatnya rajin, oh si fulan mah agamanya bagus, oh si fulan mah orangnya baik. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena si fulan dia menjadi orang yang taat, yang dia cari adalah ridha Allah. Orang-orang yang dulu ngomong macam-macam tentang dia, Allah balikan hatinya, sekarang memuji-muji dia, padahal dia nggak minta untuk dipuji. Sementara yang kedua, wa manil tamasa ridhan nas, yang nyari ridha orang, bisa khatillah, sementara Allah murka sama dia. Nyari ridha orang, sementara Allah murka sama dia. Oh, jangan sholat, gabung sini, gabung dia. Akhirnya dia nggak sholat, Allah murka kalau begini caranya. Kalau begini caranya Allah murka. Tapi dia cari ridha orang, maka yang terjadi sakhitallahu alaihi, Allah bakalan murka sama itu orang. Wa askhata alaihi nas, dan Allah bikin orang-orang murka sama dia. Besokannya salah paham dikit, yang dia cari redonya bakalan salah paham, bakalan diusir. Kamu bukan teman saya lagi, kamu bukan orang kita lagi, jangan gabung sama kita orang lagi. Gara-garanya apa? Dia cari ridho mereka orang kemarin, sholat kagak, ibadah kagak, jauh dari Allah. Allah bikin salah paham di tengah-tengah mereka, habis, nggak boleh gabung lagi dia. Berbeda dengan orang yang mencari ridha Allah, walaupun warga sekitar pada murka, pada nggak demen, seiring berjalannya waktu Allah bikin hati mereka berbalik. Mereka memuji-mujinya, mereka jadi suka, jadi sayang, jadi cinta, dan seterusnya. Dan ini bisa terjadi semuanya gara-garanya apa? Yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan ridha Allah, bisa kita lakukan yang tadi disebutkan. Kita katakan kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, kemudian kita banyak-banyak berzikir, kemudian kita tinggalkan hawa nafsu kita lebih memilih Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari ridhonya. Kemudian kita ruku, sujud, sholat kepada Allah, kita bersyukur, kemudian juga kita ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita cinta dan benci semuanya kita lakukan karena Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan, dan Allah mudahkan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menjaga dan menjauhkan kita dari segala hal yang dapat mendatangkan murkanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.